Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sudah hadir dari pagi ya Bu ya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, suami yang sayang, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa bertemu ibu-ibu solehah. Dari wajahnya, wajah sabar-sabar ya, kelihatannya. Tapi kan di rumah saya nggak tahu ibu sabar apa enggak, kelihatannya. Alhamdulillah, auranya positif, wajahnya sabar. Kalau diperhatikan dari ujung ke ujung, ini wajahnya bermasalah semuanya nih. Ibu punya masalah kan Bu? Alhamdulillah. Iya, orang hidup ada masalah. Kalau ada masalah, kalau ada ujian, itu artinya Allah lagi sayang banget sama kita. Pengen kan Bu disayang Bu? Pengen. Jadi ketika kita hadir di sini, niatnya apa Bu? Niatnya biar Allah tambah sayang. Kalau disayang sama Allah enak banget Ibu. Kalau disayang sama suami aja seneng ya Bu, disayang sama anak seneng, apalagi disayang sama Allah. Maka termasuk duduknya kita di sini bentuk sayangnya Allah sama kita, ya Bu. Enaknya kalau liburan ngapain Bu? Tidur, jalan-jalan, masak-masak, ngomel-ngomel ya Bu ya. Tapi alhamdulillah pagi-pagi dibimbing ke sini. Itu bentuk sayang Allah Ibu. Tanpa izin Allah kita nggak ketemu ya Bu. Alhamdulillah hari ini bertemu. Allah berikan kita kesempatan untuk duduk di sini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau kita ingin mendapatkan stempel orang terbaik, maka sebaik-baik kita yang paling baik sama keluarga. Keluarga itu siapa Bu? Suami, anak-anak ya Bu ya, ipar, mantu, mertua. Kalau di Jakarta Bu banyak pohon lidah mertua, panjang lancip banget Bu. Di Bandung nggak ada ya Bu? Oh banyak juga, tapi kan nggak lancip ya Bu. Bercanda ya Bu. Jadi saya juga nggak tahu siapa yang ngasih nama itu pohon lidah mertua gitu ya Bu ya. Padahal mertua di sini baik semua, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling baik sama keluarga. Jadi nggak usah jauh-jauh Bu, nyari surga nggak usah jauh-jauh, ngikutin apa yang Rasulullah ajarkan. Sebaik-baik kita adalah yang paling baik kepada keluarga. Mudah-mudahan kita orang yang paling baik kepada keluarga kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini temanya keren Ibu. Temanya keren banget. Apa Bu? Artinya gini, ketika membangun karakter Islami dalam keluarga, gini Bu,
ada keluarga yang tidak Islami gitu, Pak. Bocorannya, Bu, kalau keluarga itu ada 4 macam. Pertanyaannya, keluarga kita nomor berapa gitu. Ingat ya, Bu, pasangan keluarga ada 4 macam. Yang pertama, suaminya soleh, istrinya solehah. Enak nih, Bu, nih yang pertama. Suaminya soleh, istrinya solehah. Mudah-mudahan rumah tangga kita. Ciri-cirinya apa? Biasanya kalau suami soleh itu punya karakter 3T. Takwa, tampan, tajir. Pengen, Bu? Terus istrinya bagaimana? Istrinya 3S. Solihah, sabar, cantik. Cantik hatinya, cantik tutur katanya gitu ya, Bu. Kalau sudah 3-3-nya nih, Bu, perempuan 3S, laki-laki 3T, dia pasti bertanggung jawab. Nanti akan saya bahas yang nomor 1. Kita kenalan dengan yang 4 dulu ya, Bu. Nomor 1 ini, suami soleh, istri solehah, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri pertama beliau siapa, Bu? Siti Khadijah. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Kalau di Indonesia biasanya kalau yang pakai Siti itu darah biru biasanya. Sayyidati. Kalau kita darah merah biasa aja, Bu. Kenapa? Karena orang Indonesia sering nyingkat-nyingkat. Kalau di Arab nggak ada Siti. Mereka bilangnya Sayyidati. Di Indonesia disingkat jadi Siti. Siti Fathiyah, Siti Khadijah gitu kan, Bu, gitu. Siti Fatimah dan seterusnya. Kalau dilihat nomor 1, Bu, itu tidak gampang. Kenapa? Karena rumah tangga yang nomor 1 ini benar-benar karakternya kuat. Ciri-ciri keluarga Islaminya kuat. Nilai-nilai Islaminya di dalam rumah tangga itu terjaga. Insya Allah detailnya akan saya sampaikan. Kenalan dulu ya sama yang kedua. Kalau yang kedua, bagaimana? Suaminya soleh, istrinya tolehah. Apa tolehah? Tolehah itu kebalikan solehah. Di dalam Al-Quran ada semua tuh, Bu. Kalau nomor 1 dicontohkan keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang nomor 2 siapa, Bu? Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi kan, Bu, tetapi istrinya tolehah. Kenapa? Berkhianat. Contoh 1 saja, Bu. Dulu kaumnya Nabi Lut itu suka sama sesama jenis, ya, Bu ya. Laki-laki senang sama laki. Normal nggak, Bu? Nggak normal. Tetapi sekarang peminatnya banyak, Bu, di Indonesia. Laki-laki senang sama laki-laki. Ngeri ya, Bu. Hewan aja nggak ada yang jantan sama jantan berhubungan, Bu. Manusia yang dikasih akal sama Allah ada yang begitu. Iya. Jadi suaminya soleh, istrinya toleha, gitu ya, Bu. Nih. Nomor 3 kebalikannya, Bu. Suaminya toleh, istrinya soleha. Seperti rumah tangga Fir'aun dengan Asiyah. Kalau ya, Bu, kalau di antara kita yang hadir di sini ada yang istrinya solehah, tapi suaminya toleh, nggak bener, seperti dicontohkan dalam Al-Quran toleh Fir'aun ya, Bu. Jadi istrinya solehah, Asiyah ya, Bu, suaminya toleh kebalikan soleh. Kenapa? Itu ujian. Jadi kalau saya perhatikan nih ibu-ibu, ada yang diuji lewat suaminya, ada, Bu? Wah, yang jawab banyak nih. Jangan-jangan yang diuji ibu-ibu soleha lewat suami ya. Ibu kalau punya suami ganteng,
genit itu ujian. Tapi kalau punya suami jelek, genit itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Bu, ujian suami kan macam-macam ya Bu. Ada yang pelit gitu kan Bu. Ada yang genit gitu. Ada yang kasar gitu kan Bu, macam-macam. Kalau ada yang diuji lewat suami, Ibu ikuti Asiyah. Asiyah ketika diuji lewat Fir'aun, itu doanya nggak kaleng-kaleng Ibu. Doanya minta dibangunkan rumah di surga. Di mana? Di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Ini kalau ya Bu, kalau ada di antara ibu-ibu yang hadir, diujinya lewat suami. Jadi kalau melihat itu, ikuti saja jejak Asiyah. Apa doanya? Doanya 3. Di situ dikatakan Asiyah berdoa, Robbi berdiri indaka baitan fil jannah. Nomor 1 mintanya apa Bu? Ya Allah, bangunkan rumah di sisimu di surga. Ya Bu, mintanya bikinin rumah di surga. Nggak kaleng-kaleng Bu, nggak recehan, nggak kecil-kecil, langsung surga Ibu. Buat Asiyah saja. Jadi kalau ibu mohon maaf merasa sakit hati dengan perilaku suami, langsung angkat tangan, jangan disumpahin. Nanti yang repot ibu. Suami didoain setruk, nah lu ibu repot. Jangan buat suami. Mumpung lagi sakit hati kita, lagi terzolimi, doanya buat kita. Minta apa Bu? Minta surga, itu yang pertama. Yang kedua, wanajini min, sebut nama ibu. Kalau Asiyah karena nama suaminya Fir'aun, Asiyah doanya wanajini min Fir'aun wa amalih. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Ibu misalnya nama suami Trump. Kalau mau disebut Joko takut ada. Agus ada. Trump ya Bu, misalnya nama suaminya Trump, wanajini min Trump wa amalih gitu. Kan ada tuh Bu Donald Trump Bu. Jadi sebut nama suami ibu, jangan wanajini min Fir'aun, kan suaminya bukan Fir'aun Ibu. Nah, ganti nama Fir'aun dengan nama suami. Ini kalau ya Bu, kalau ada suami yang nggak bener. Kalau ada yang benar, nggak usah didoakan yang ini. Doa yang pertama buat kita minta surga, yang kedua minta diselamatkan dari perbuatan suami kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanajini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kaum yang zalim siapa? Semua yang membantu suami. Contoh ya Bu, contoh. Suami selingkuh, teman-temannya pada bantuin, itu kaum yang zalim. Gitu ya Bu. Suami misalnya mabok, yang bantuin dia mabok, itu termasuk kaum yang zalim. Doanya, selamatkanlah kami dari kaum yang zalim. Gitu ya Bu. Itu rumah tangga yang keberapa Bu? 3. Ibu pinter. Yang keempat, suaminya toleh, istrinya toleha. Itu sama-sama jahat tuh Bu. Istrinya toleha, suaminya toleh. Seperti rumah tangga siapa? Seperti rumah tangga Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama istrinya siapa Bu? Nama istrinya Urwa. Saking cantiknya disebut, dijulukin Ummu Jamil. Ummu Jamil itu ibu yang cantik, yang berperas cantik, saking cantiknya Bu. Padahal nama sebenarnya adalah Urwa, tapi karena cantik banget gitu ya Bu ya, maka disebut atau dipanggil Ummu Jamil. Ini suami istri ini Bu sudah dijamin masuk neraka. Kenapa? Jahat banget Bu.
Jadi kalau misalnya Rasulullah mau berdakwah, mau menyebarkan agama Islam gitu ya Bu ya. Ini Ummu Jamil nyari bocoran, keponakan kita lewat mana gitu Bu. Misalnya lewat gang A gitu ya Bu ya. Nanti ditaburin paku tuh Bu. Paku, duri, kotoran gitu. Beda sama di Geger Kalong kan alternatif jalanan banyak Bu. Kalau di masa itu jalanan cuman itu. Pasti lewat situ gitu. Nanti Bu yang memfitnah, yang suka ngegosip, menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya. Di mana-mana perempuan itu lebih banyak bicara daripada laki-laki. Apalagi di Jakarta itu yang ngegosip banyak banget Bu. Di sini kan nggak ada ya Bu. Nggak ada yang beda ya Bu ya. Kenapa perempuan suka ngegosip? Karena dalam waktu satu hari perempuan mengeluarkan 20.000 kata. Ini mulutnya Bu harus ngeluarin 20.000 kata. Laki-laki berapa? Cuma 7.000, sedikit. Makanya beda Bu laki-laki sama perempuan. Perempuan banyak ngomong. Contoh, kita nanya sama bapak-bapak, Pak dari mana? Oh dari pasar Bu Fatia, permisi. Langsung Bu, sesuai dengan pertanyaan, dari mana Pak? Dari pasar, pulang ya Bu ya. Ibu-ibu kalau saya tanya, Bu dari mana? Dari pasar Bu Fatia. Ya Allah, mana barang-barang mahal. Tahu sendiri kan suami ngasih uang belanjanya berapa. Saya nggak nanyain itu. Saya cuma nanya, ibu dari mana? Tapi jawabannya panjang. Ibu, mana cabai mahal, tomat naik lagi Bu Fatia. Saya nggak nanyain itu, cuma ibu dari mana. Tapi Bu jawabannya Masya Allah panjang kali lebar Bu. Sampai oh iya Bu iya, sampai mohon maaf membicarakan suaminya. Ibu kan tahu sendiri suami udah nggak kerja kan Bu, ya Allah. Ibu tahu kan bla panjang Bu, ya Allah. Ya udah. Kenapa? Karena perempuan dalam waktu satu hari mengeluarkan 20.000 kata. Jadi kalau kita pengen biar lisan kita nggak bikin kita mampir ke neraka, bicaranya ngomongnya jangan di ngerumpi. Kemana dong? Ke suami, ke anak-anak. Ibu ngobrol sama suami, ngobrol sama anak, ngobrol sama cucu. Itu tahu nggak Bu pahalanya? Pahala yang paling banyak itu ngobrol sama mereka. Ada yang bilang, Bu Fatia kalau ngobrol sama suami bawaannya mau berantem terus. Emang begitu Bu? Kenapa ya Bu kalau ngobrol sama suami maunya perang terus Bu? Oh, tergantung. Kalau awal bulan ya adem ya Bu ya. Kalau akhir bulan ya panas gitu ya Bu. Nah, maka karena perempuan bicaranya banyak, apa kata Rasulullah? Yang paling banyak di neraka itu siapa Bu? Perempuan. Insya Allah bukan perempuan yang di sini. Amin ya Allah. Jadi perempuan kenapa paling banyak ada di neraka? Karena dua hal. Yang pertama tidak bisa menjaga lisannya, yang kedua tidak bersyukur dengan suaminya. Ibu kalau nggak mau mampir ke neraka, jaga dua-duanya. Yang pertama jaga lisan gitu ya Bu. Yang kedua jaga hubungan sama suami. Kenapa sih perempuan kalau bicara banyak banget, kadang-kadang semuanya dikomentarin. Suami istri lewat, suaminya ganteng, istrinya biasa aja, dikomentarin. Lihat itu suaminya ganteng banget, istrinya ya Allah. Itu di Jakarta ya Bu, begitu Bu. Di sini kan nggak ada yang begitu. Nanti ada ibu-ibu gemuk banget, anaknya kurus, kita bilang ya Allah anaknya kurus banget, kesedot ibunya. Semuanya dikomentarin tuh. Nih dijaga ya Bu, nomor satu. Nomor dua, karena kita pengen banget jadi istri yang baik, makanya panitia bikin tema ini.
Kenapa perempuan masuk surga gampang? Gampang. Belum berakhir Ibu, gampang susah. Kalau mau masuk surga cuma mengamalkan 4 hal saja. Ini yang 4 ini yang akan saya bahas. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita mengamalkan 4 hal, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kalian mau. Pengen nggak begitu, Bu? Pengen ya, Bu? Kita meninggal terus dipersilahkan memilih surga lewat pintu mana saja. Memang apa yang 4 itu? Yang 4, 2 hubungan dengan Allah, 2 hubungan dengan suami. Gitu ya, Bu. Hubungan dengan Allah apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah, sholat 5 waktu. Bu, sholat itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau ngobrol, kalau kita mau curhat, kalau kita mau cerita apa aja itu sholat. Jadi sholat itu kita ngobrol sama Allah. Sementara Al-Quran Allah ngobrol sama kita. Kalau kita baca Quran, Bu, kalau kita baca Quran Allah tuh lagi ngomong sama kita. Disuruh sholat, suruh puasa gitu kan, Bu, itu Allah ngobrol sama kita. Tapi kalau sholat kita yang ngobrol sama Allah. Pertanyaannya, kenapa ya kalau lagi sholat pikiran kemana-mana gitu kan, Bu? Ibu, kadang-kadang kita sholat lupa ini kedua apa ketiga. Pernah, Bu? Kenapa kita sholatnya enggak khusyuk? Karena tidak sabar. Cuman 5 menit tapi kita enggak sabar. Baru Allahu Akbar mikirin, Bu. Ntar siang anak-anak makan apa ya? Allahu Akbar, gitu kan, Bu? Kayaknya di kulkas ada ayam, sami Allah liman hamidah. Ayam digoreng apa direndang, Allahu Akbar, gitu, Bu. Di pikiran kita macam-macam kan, Bu, karena kita nggak sabar. Sholatnya subuh yang dipikirin siang, ya gitu kan, Bu. Sholatnya siang yang dipikirin malam, terus aja begitu. Malam mikirin pagi, besok liburan kemana ya, gitu, Bu. Kenapa? Setan tidak mau kalau kita ngobrol sama Allah serius, tuh setan nggak mau. Makanya banyak yang nanya, Bu Fatia, saya sholat pikiran saya kemana-mana, gimana, Bu? Lanjutkan saja. Nggak apa-apa sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Ada kan, Bu, begitu, Bu? Ke Jakarta nggak sholat, mampir dikit belanja nggak sholat, jadi penganten nggak sholat. Kenapa? Dandannya dari subuh katanya. Izin lagi, Bu, Bu Fatia, kalau saya jadi pengantin boleh nggak saya nggak sholat dulu? Yang nyuruh sholat siapa? Kenapa izinnya sama saya? Jadi sholat itu, Bu, yang bikin kita kuat begini, Bu. Di awal saya sampaikan, Ibu ini wajahnya bermasalah semua ini. Kok kuat? Sholat yang bikin kita kuat. Karena kita masih ngobrol sama Allah, Bu. Orang sholat itu ngobrol sama Allah. Apalagi kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus, ya Allah. Bimbing, ya Allah. Kalau kita bilang sama Allah, tunjukkan jalan yang lurus, diusahakan pikirannya nggak kemana-mana. Kadang-kadang kita lagi ihdinas siratal mustaqim tapi mikirin ayam, mikirin belanjaan, gitu ya, Bu. Berarti setan berhasil membuat kita tidak khusyuk sholatnya. Maka Allah berfirman apa, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun, kalimat sahun itu artinya lalai. Apa kata Allah? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu ada 3 macam. Ibu seringnya lalai yang mana nih? Pertama, lalai waktunya. Pernah nggak, Bu, sholatnya kesiangan? Yo, oh.
Sholat zuhur jam 2, setengah 3 gitu ya Bu ya. Sholat asar setengah 6. Nanti maghrib begitu terus tuh. Itu namanya sholatnya lalai. Tapi lalai waktunya. Pas baru mau sholat, Mbak nganterin makanan. Bu, udah mateng. Hitung kancing, makan sholat. Mana dulu nih? Nah, kalau pengen rumah tangga kita Bu sakinah, mohon maaf ya Bu, usahakan sholat bareng. Laki-laki ke masjid gitu ya Bu ya, kan kita di rumah. Kalau lagi pergi, kalau lagi mau sholat malam, itu sholat bareng-bareng. Minta sama Allah hati kita dan hati suami kita disatukan. Jangan sampai kita terpisah dengan suami. Ya Allah, satukan hatiku dengan hati suamiku. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga hamba rumah tangga di dunia dan di surga. Bilang sama Allah begitu, mintanya begitu. Kenapa? Kan pengen Bu masuk surga bareng-bareng ya Bu ya. Nah, maka tuh kurangi lalai waktunya. Yang kedua, lalai rokaatnya. Tadi kedua apa ketiga, nah itu kita lalai itu. Caranya bagaimana caranya? Kalau kita bingung 2 atau 3, ambil yang sedikit Bu. 2 berarti. Ini ketiga atau keempat, ambil yang sedikit 3. Kenapa 2 atau 3? Yang yakin kan 2 Bu, yang ragunya kan yang ketiga. Maka ambil yang 2 dulu. Sebelum salam Ibu sujud sahwi. Ketiga atau keempat 3, karena yang 3 sudah, yang ragu kan yang keempat. Berarti 3 nanti sebelum salam sujud sahwi. Itu kalau lalai rokaatnya. Jadi kalau lalai waktu istighfar ya Bu, astagfirullahaladzim, sholat terlambat lagi. Lalai waktu ambil yang lalai rokaat, ambil yang sedikit sebelum salam sujud sahwi. Ada lalai yang ketiga. Apa lalai ketiga? Lalai bacaannya. Mohon maaf, kadang-kadang kita pengen sholat bacaannya yang agak panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha wal-laili idza saja. Pernah lupa nggak Bu? Pernah. Nih gimana nih udah pengen keren-keren panjang dikit lupa. Nah, Ibu pilihannya ada 2. Boleh langsung ruku, boleh ganti surat. Kalau ganti ruku, kalau langsung ruku boleh nggak? Boleh, tapi makruh karena baru 2 ayat, pendek banget. Apalagi gaya-gayaan baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Nah lupa Yasin, lanjutannya nggak hafal dia. Terus langsung ruku, makruh. Kenapa? Sedikit banget suratnya. Jadi boleh ganti surat. Ibu tadi misal wadduha wal-laili idza saja, wadduha gitu Bu ya. Udah, kalau nggak ketemu juga langsung ganti surat. Ganti apa Bu? Qul huwallahu ahad. Itu lagi ya Bu ya. Tapi boleh gitu ya Bu. Maka nanti dibawa pulang, pertama sholatnya sama-sama kita perbaiki gitu ya Bu. Kenapa? Kan pengen milih surga tadi. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Puasa bulan Ramadan. Ibu kemarin puasa nggak? Ada yang kalah nggak? Kalau ada yang kalah, cepet-cepet diganti. Jangan nanti sampai ketemu Ramadan. Ibu anak mantu juga tolong diingatkan. Anak mantu tolong diingatkan, nah udah bayar kodok belum? Nah kalah berapa? Mau bayar kodoknya kapan? Bareng yuk sama ibu, Senin Kemis. Udah lunas Bu. Kalau misalnya dia sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali, cepet kok Bu selesainya.
diajak aja sholat sunnah puasa Senin Kemis sekaligus niatnya kodok dulu baru niat sunnah. Bedanya apa gini, kalau ibu niat kodok nggak boleh dibatalin kecuali karena haid. Tapi kalau niatnya sunnah, ibu niat sunnah nih bu, niat puasa Senin, sunnah hari Senin gitu. Terus tiba-tiba suami nanya, bu ibadah yuk, lagi puasa, batal boleh bu. Makanya kalau puasa sunnah hari Senin, puasa sunnah hari Kamis, izin sama suami. Izin ya bu. Kalau misalnya ayah ibu besok mau puasa hari Senin, besok kan Senin ibu, terus ayahnya bilang nggak usah, ayah di rumah, ya sudah bu, jangan astagfirullah, orang mau puasa sunnah susah banget, ngapain ngejar pahala sunnah? Taat sama suami itu wajib ibu. Kenapa kita mengejar pahala sunnah yang wajib di depan mata? Kalau suami bilang nggak usah puasa besok, kenapa? Ayah di rumah, alhamdulillah. Ya udah kita nggak puasa, dapat pahala apa bu? Pahala wajib karena nurut sama suami. Tapi kalau puasa qadha, ibu malamnya udah ngomong, ayah ibu besok mau bayar qadha. Ayah kalau mau ibadah sekarang, besok nggak boleh diotak-atik gitu. Beda bu. Kalau sunnah izin, kalau wajib ngasih tahu. Kenapa? Kan ganti bu. Bayar qadha itu hukumnya kan wajib. Jadi ngasih tahu saja, bukan izin ya bu. Kayak kita mau puasa Ramadan izin nggak sama suami? Enggak. Maka bayar qadha pun begitu, nggak perlu izin, cuma ngasih tahu ayah besok ibu mau bayar qadha. Kalau mau ibadah sekarang, besok nggak bisa gitu ya bu ya. Itu nomor 2. Apa yang pertama? Sholat. Yang kedua puasa. Insya Allah ini agak gampang, bukan gampang ya bu, agak gampang. Yang ketiga sama yang keempat ini yang agak susah. Kenapa? Karena yang ketiga menjaga kehormatan. Bu, kalau suami pergi, jaga kehormatan diri. Kalau kita pergi meninggalkan rumah, nih auratnya ditutup. Kenapa? Sekarang akhir zaman banyak perempuan yang bisa menyenangkan hati suami orang, tapi tidak bisa menyenangkan hati suami sendiri. Ibu mau nanya sebentar, ibu barusan waktu ngaji izin nggak sama suami? Cium tangannya nggak? Wah, kenapa nggak cium tangan salim sama suami? Bilang sama suami, ayah di Bandung banyak kan manggilnya apa? Ayah, ibu, bapak. Bapak. Pak, ibu mau ngaji ya, ambil tangannya bu. Assalamualaikum bapak, gitu. Ini pagi-pagi galak, bapaknya lagi tidur, pak bangun, ibu mau ngaji ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomongnya pelan-pelan, bapak ibu mau ngaji ya, pamit ya, ambil tangannya, assalamualaikum pak, gitu. Sama kalau bapak ke kantor, ibu mohon maaf dampingin sampai ke pintu, nih pak hati-hati ya pak, gitu. Ini ibunya di dapur lagi nyuci piring, bapak berangkat, bu bapak berangkat dulu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu masih mending bu. Ada yang pagi-pagi udah berantem, ibu dulu yang berangkat, bapak dulu yang berangkat, ibu bapak pagi-pagi udah berantem tuh bu. Akhirnya apa bu? Akhirnya istri ngalah, ya udah bapak dulu yang berangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Artinya kan jadi kurang pas ya bu. Masa doa dimarah-marahin, semoga kamu selamat, kamu juga selamat, kan gitu. Beda bu kalau dengan nada rendah,
Hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan doa itu Bu. Semoga Bapak selamat, Ibu juga selamat. Enak kan Bu? Coba kalau kita marah-marah, semoga Bapak selamat, Ibu juga selamat. Kedengarannya udah nggak enak. Jadi kalau kita sudah punya suami kan pengen milih surga Bu. Karakter muslimah, karakter istri yang baik, gimana caranya setiap kegiatan di rumah itu pahala kan gitu. Kan Rasulullah yang ngajarin kita kan Bu, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Dan keluarga kita nomor satu kan suami. Surga kita depan suami itu Bu. Kalau suami udah redho Bu, kalau suami redho, udah Bu, kita masuk surga lewat pintu mana saja. Terus nih jangan lupa nih Bu, suami pulang udah ada air Bu. Bapak pulang gitu Bu. Bapak mau minum air dingin apa air panas atau air meriang? Airnya panas dingin. Tapi kalau Bapak udah minum ya sudah gitu. Dulu Bu, saya pernah sempat melihat ibunda saya. Ibunda saya itu ketika ayah mau pulang ya Bu, itu air ada 3 warna. Ada air teh, ada susu, ada air mineral. Saya bilang gini, Bu, itu gelas banyak banget, mubazir, saya bilang gitu. Enggak, nanti ibu lihat ayah, kalau ayah minum susu, air tehnya ibu yang minum. Kalau ayah minum air teh, susunya ibu yang minum. Masya Allah, saya bilang keren banget nih ibu saya. Saya mau ngikutin begitu Bu, nggak bisa Bu. Tetap aja dia ini cuma air putih saja. Padahal senang tuh Bu kalau suami diperlakukan begitu. Tapi saat ini saya pengen praktekin belum bisa. Itu masih lebih baik ya Bu, lebih baik kita ngasih air. Biasanya pengantin baru saja Bu yang ada tataknya gitu Bu. Akang dateng, kasih tatak, ada tutup. 3 bulan tutupnya hilang. Kang minum gitu. 3 bulan lagi tataknya juga hilang Bu, tinggal gelasnya aja. Udah punya anak repot Kang, air di galon ambil sendiri gitu. Terkadang berkurang. Selama masih ngobrol nggak apa-apa Bu. Ayah mau minum air dingin, ayah udah minum, udah tadi di kantor ya sudah gitu. Ngobrol paling banyak pahalanya tuh sama suami, terutama ketika kita menjaga kehormatan. Di Jakarta Ibu, seorang istri itu kurang pandai. Ada beberapa ya Bu, walaupun sekarang perempuan solehah juga banyak. Di Jakarta perempuan solehah banyak insya Allah. Tetapi banyak yang mengganti huruf S jadi huruf C. Bilang terima kasih, bilangnya apa? Maaci Bapak, maaci. Terus bapaknya bilang apa? Cama-cama. S-nya hilang semua Ibu. Nawarin pisang, Bapak mau picang nggak picang? Kalau sama suami orang nggak boleh manja Ibu. Kalau sama suami sendiri silahkan Ibu, mau pelok, mau cadel, mau apa silahkan. Tapi kalau sama suami orang jangan ya Bu ya. Tapi sekarang begitu Bu, sama tetangga, Bapak gitu. Sama tetangga ramah banget, sama suami sendiri kurang. Baru pulang Pak, dikasih senyuman. Suami pulang, baru pulang gitu Bu. Sekarang kita ganti biar suami seneng, gimana? Dia pulang kita sambut. Penampilan udah rapi. Ibu sekarang sama di rumah cakepan mana? Cakepan sekarang. Di rumah pakai apa Bu? Oh pakai daster. Oh udah ada yang sobek juga dasternya. Ibu pakai daster boleh, tapi yang masih cakep. Ini dasternya udah bolong, banyak lubang anginnya. Kancingnya copot, pakai peniti gede banget penitinya di sini.
pas suami cium ketusuk peniti Bu. Diganti ya, diganti pakai kancing atau pakai bros biar cakep gitu, minimal pakai bedak gitu Bu. Kesian suami kita pulang itu geleng-geleng kepala, di luar masya Allah, pas pulang astagfirullah. Suami kita bukan malaikat, dia seneng sama yang bening-bening. Ya, ada Nia Ramadhani, ada Paramita Rusadi, pulang ke rumah parah banget. Emang kenapa harus rapi? Ada pahala di situ Ibu. Kan enak kalau suami pulang istrinya cakep, rapi gitu ya. Mandi, ini dicium kening bau balsem, ke leher pipi bau balsem, ke bawah bau asem. Pengennya yang kecil-kecil gini nih Bu. Nah, diperhatiin. Jangan sampai kita keluar cantik tapi di rumah nggak jelas. Padahal kita pengen dapat pahala lewat suami. Jadi yang ketiga, jaga kehormatan, cara bicaranya, penampilannya ya Bu ya. Jangan sampai kalau keluar menggoda, sementara di rumah ala kadarnya. Dibalik ya Bu, keluar rapih tapi di rumah cantik Ibu. Boleh Bu ke salon, nih belah rambut, besok di sebelah kanan, besok lagi sebelah kiri gitu. Mau diwarnain boleh, biar seger nggak apa-apa gitu. Yang penting pewarnanya nembus air. Ada kan Bu pewarna yang nggak nembus air tuh Bu, nah itu jangan. Nanti kalau wudhu takutnya nggak nembus. Terakhir apa? Cepet banget ya Bu ya. Terakhir, tadi ada berapa Bu mau masuk surga? 4. Nomor 1 apa? Nomor 1 sholat, kedua puasa, ketiga menjaga kehormatan, yang terakhir yang keempat taat kepada suami. Kapan taat kepada suami? Selama tidak melanggar Allah. Jadi kalau suami nyuruh kita nggak sholat, nggak boleh sholat, nggak taat, nggak apa-apa Bu. Ada suami gini Bu, Mama ngapain sholat nggak bikin kita kaya misalnya Bu. Bapak kalau mau terima kasih sama Allah, mau ngobrol sama Allah, sholat. Kalau mau kaya ya kerja. Ada Bu bapak-bapak yang nggak suka kalau ibunya sholat. Alah jungkir balik nggak kaya gitu. Nah itu kita bilang Pak, kalau mau kaya kerja. Sholat itu kan kita ngobrol sama Allah. Jadi kalau nggak taat sama suami nggak apa-apa tuh Bu. Kenapa? Suami ngelarang kita sholat gitu Bu. Nah taat sama suami kapan Bu? Nah ini ya Bu ya, taat sama suami tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Makanya saya tadi tanya sama ibu udah izin? Nah, kalau suami bilang enggak, sebentar Pak, enggak boleh, ibu enggak boleh ninggalin rumah. Sebentar aja ayah, enggak, nanti aja ngajinya. Sekarang ayah lagi di rumah, kemarin ayah baru dari luar kota, ibu jangan ngaji dulu hari ini, jangan berangkat. Kenapa? Taat sama suami. Terus yang kedua apa Bu taatnya? Tadi nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Ibu lagi tidur, terus udah jam 3:30 atau jam gitu ya Bu ya, mau tahajud gitu. Terus pas mau bangun suami dehem. Berarti dia nggak ngizinin kita sholat. Ya udah kita tidur lagi Ibu. Kenapa? Karena suami punya hajat sama kita. Ada seorang ustadz bahagia bangga banget Bu, dia punya istri nurut, taat banget. Malam Jumat dia lagi baca Al-Kahfi, baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suaminya pulang Bu, langsung shadaqallahul azim. Paham nih suaminya lagi punya hajat sama dia. Nggak usah jauh-jauh, di depan mata kita itu surga sebetulnya.
Jadi kalau melihat suami, ibu mohon maaf, kalau melihat suami ingatnya apa? Di sanalah surga kita. Nurut sama suami, pahala gitu Bu. Jadi jangan sampai kita merasa lah suami nggak sholat ngapain diturutin. Oh nggak boleh ibu. Suami nggak ngasih nafkah ngapain diturutin? Enggak begitu. Selama tidak melanggar Allah maka nurut sama suami. Tapi bukan berarti kita nggak ngobrol ya Bu. Ngobrol dulu, misal contoh suami bilang gini, Bu pengen ngopi gitu ya Bu. Aduh ibu lemes banget, ayah bisa nggak bikin kopi sendiri? Boleh Bu. Yang sering ya Bu, yang sering kita pikirkan kalau taat itu nggak ngobrol. Bu kopi, ya. Duduk, ya. Mangap, ya. Gitu bukan begitu, ada ngobrolnya. Ibu kenalkan dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah itu cerdas ibu. Suatu malam Rasulullah Bu ngambil sisir, kemudian dandan Bu ya, rapih gitu, rapih nyisir. Ibu kalau ngeliat suami dandan malam-malam gimana? Curiga kan Bu? Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu cerminan perempuan, kan manusia juga, perempuan juga gitu ya Bu. Ketika Rasulullah nyisir, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau kemana malam-malam? Gitulah. Ini terjemahan bebas ya Bu. Mau kemana gitu? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, aku khawatir dalam dirimu ada setannya. Maksudnya apa? Cemburu buta. Ya Aisyah, aku khawatir dalam dirimu ada setannya. Apa jawab Aisyah? Mungkin dalam diriku yang ada setannya, mungkin dalam dirimu ya Rasulullah. Dan Rasulullah tersenyum Bu. Kenapa? Berarti istrinya pinter. Beliau nggak marah Bu, nggak, Aisyah aku nabi Aisyah, nggak gitu. Padahal Aisyah kan bilangnya apa Bu? Mungkin dalam diriku yang ada setannya, mungkin dalam dirimu. Apa kata Rasulullah? Engkau benar ya Aisyah, dalam diri kita ada setannya semua kecuali aku. Jadi tidak disalahkan Bu, nggak dimarahi, malah Rasulullah tersenyum. Berarti isinya pinter gitu Bu. Engkau benar ya Aisyah, dalam diri kita ada setannya semua kecuali aku, karena Allah melindungiku. Maka setiap umatku bermimpi melihatku, maka itulah yang sebenarnya, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Begitu jawabannya. Jadi dari dialog itu, dari ngobrol itu, ya Rasulullah itu Bu seneng ngobrol sama istrinya kan Bu. Kalau Aisyah pengen melihat anak-anak yang lagi main Bu, diajak sama Rasulullah, nanti dialingin. Jadi Aisyah ngintip sama Rasulullah, dialingin gitu Bu. Jadi di belakangnya Rasulullah lihat anak-anak main. Begitu juga Aisyah itu sering banget ngobrol, kadang-kadang tentang 11 temennya, kadang-kadang tentang 20 temennya. Itu didengerin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau tahu perempuan itu banyak ngomong. Didengerin tuh Bu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti rumah tangga yang sakinah itu serius. Sholat, iya. Puasa, iya Bapak. Enggak gitu. Ada bercandanya, ada nih Bu, maaf ya Bu, motongin kuku kan simple ya Bu. Ayah kukunya udah panjang, dipotongin. Kadang-kadang suami ngasih isyarat, badan pada sakit nih, maksudnya pijitin. Kita Bu, badan pada sakit, sama ibu juga pegel banget badan. Kita nggak paham sama kode suami. Suami bilang, Bu, ada kopi nggak? Maksudnya buatkan kopi. Kita suka ngepeka, Bu, ada kopi nggak? Ada, Bapak ke dapur. Nah, ada toples itu di situ kopi. Padahal maksudnya dibikinin gitu Bu. Jadi ngobrol, bercanda, itu pahala semuanya Ibu. Pahala semua. Jangan pernah berpikir kalau ngobrol sama suami, ngobrol sama anak-anak itu buang-buang waktu. Jangan pernah berpikir begitu. Ibu kalau ngobrol kan tatap-tatapan ya Bu. Kita natap suami, suami natap kita.
pada saat kita tatap-tatapan, ibu tahu turun rahmat Allah di mata kita. Masya Allah Bu, cuma natap-natapan saja turun rahmat Allah di mata kita. Kita pegangan tangan sama suami Bu begini, gugur dosa-dosa kita sama suami. Enak nggak tuh Bu? Enak. Jadi pulang dari sini gitu ya Bu, pulang dari sini cium tangan suami. Ibu samperin suami, jangan Bapak sini Pak sini, kenapa mau salim, jangan. Kita ya menghampiri suami, cium tangannya, kita ngobrol, insya Allah itu yang menjadi jembatan ke surga. Kalau empat-empatnya sudah kita lakukan, apa kata Allah? Masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kalian mau. Pengen kan Bu? Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya Bu mengamalkan 4 ini. Jangan lupa Ibu, anak-anak juga ya Bu ya. Ini kan sama keluarga ya Bu, sama suami, anak, cucu, sering-sering dicium. Bu, Ibu bahasa Bandungnya ubun-ubun apa ya? Sama ya? Ubun-ubun sama. Bun-bunan ayam. Ibu, anak, cucu, bun-bunannya harus sering digini nih. Cium. Anak, cucu, nih Bu ada garis-garis trauma di sini. Ibu usap. Cium. Kenapa? Nanti garis-garis itu hilang. Anak itu pernah kecewa sama orang tuanya, pernah pengen marah sama orang tuanya, pengen nangis tapi orang tuanya nggak ada. Terbentuk garis di sini nih Bu. Pengen nangis, aduh ibu nggak ada, terbentuk garis ini. Pengen marah, ibunya nggak ada, terbentuk lagi di sini. Nah, yang bisa ngusap ngilanginnya tuh ibunya Bu. Jadi anak itu diulus-ulus, anak mama, anak ibu gitu. Kalau anak kandung itu hilang Bu garis traumanya. Tapi kalau anak mertua, saya nggak tahu bisa hilang apa enggak tuh Bu. Anak mertua kan suami tuh Bu. Nah itu saya nggak tahu bisa hilang apa enggak gitu. Karena ada yang nanya sama saya, Bu Fathia, kalau suami bisa nggak Bu diusap-usap, dihipnotis, belanja nambah gitu. Nah saya bilang saya belum tahu kalau yang satu itu. Jadi sama suami sayang, sama anak-anak sayang. Kenapa Bu? Sebelum mereka meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka, bikin kesan yang baik Ibu sama anak-anak, bikin kesan yang indah sama pasangan. Kita nggak pernah tahu kan Bu umur kita Bu. Jangan sampai nanti ketika mereka pergi baru kita nyesel, ya Allah waktu dia di rumah saya nggak pernah nyayangin dia, waktu dia di rumah saya nggak pernah nyium dia. Sebelum mereka meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka, bikin kesan yang paling indah sama mereka Ibu. Kenapa Bu? Karena kalau kita meninggal, yang nangis duluan tuh mereka Ibu. Anak kita, suami kita yang pertama nangis Ibu. Tetangga, temen nangis tapi selesai. Tapi anak Ibu kalau udah nangis ditinggal ibunya mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Suami ketika ditinggal istrinya pun sedih Ibu. Maka kalau mau marah diingat, ya Allah jangan sampai saya meninggal nanti mereka kesannya gak enak. Jadi disayang, diperhatiin gitu ya Bu ya. Harapannya apa? Biar di surga kumpul bareng-bareng insya Allah. Alhamdulillah gak terasa 1 jam sudah. Paparan ini atau ceramah ini saya sampaikan, sebetulnya ini nasihat buat diri saya sendiri ya Bu, buat diri saya. Tapi kan sayang kalau buat sendiri, maka saya share ke ibu-ibu di sini. Harapannya apa? Biar kita bisa dikasih kekuatan mengamalkannya bareng-bareng, biar kita masuk surga bareng-bareng insya Allah. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, saya kembalikan lagi kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah siap mengamalkannya Bunda? Sudah tahu ya tadi nyiapin air minum katanya ya. Dan banyak lagi. Oke, baik kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh untuk pertama 3 penanya 1, 2, 3. Oke baik. Mau di tengah ya? Bukan ke belakang. Yang depan terlebih dahulu ya. Ustazah izin mic-nya nanti mau minta dinyalain ini yang di Oh iya. nah tombol itunya ditekan aja. Mana? Oke. Oh, mati sejak kapan? Boleh, oh ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Hidayah Ciberem. Saya mau bertanya, Bu Ustadz, berkaitan dengan judul tema hari ini ya, membangun karakter Islami dalam keluarga. Tolong nasihatin saya dengan judul tersebut. Saya sebagai ibu dari 3 anak saya, apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya dalam keluarga saya, berkaitan dengan judul membangun karakter Islami dalam keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang belakang, boleh mic-nya. Itu coba. Boleh berdiri Bu, boleh berdiri Bunda. Dekat tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Oh ya. Boleh perkenalkan nama dulu Bunda. Di mana ya, Bu? Boleh berdiri. Oh ya, di sana. Berdiri aja Bunda, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari 01 mau bertanya, bagaimana menghadapi suami yang dinafkan suka marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya, Bangga Teteh. Diri aja. Ya, selanjutnya 3 dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MT Cicendo 2. Izin bertanya, kalau misalnya kita kan bentar, dalam keluarga misalnya ibu sama suami itu beda mazhab. Saat ada hari besar kita ikutnya kemana gitu Bu Ustazah? Udah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Waalaikumsalam sama suami warahmatullahi. Ya. Ibu sama suami tadi. Oke. Sudah 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Nanti boleh yang mau bertanya dipegang aja gak apa-apa Bunda. Baik, tadi yang pertama, apa yang harus dilakukan Ustazah oleh ibu yang bertanya kepada anak yang sesuai dengan tema itu gitu, karakter Baik. khususnya. Tadi sempat saya ngobrol di belakang. Saya bilang ini temanya besar sekali. Butuh beberapa pertemuan karena sama suami aja Ibu, untuk suami saja nih. Kita dengan suami itu kami biasanya 3 kali pertemuan. Hak dan kewajiban gitu kan Bu, tipsnya itu sama suami aja. Sama anak itu kadang-kadang 3 kali pertemuan. Hari ini karena cuma ketemu 1 kali, diborong waktunya kurang, sehingga untuk anak mudah-mudahan lain waktu ya Bu ya. Cuma satu hal saja, untuk membangun karakter anak-anak itu butuh keteladanan. Contoh gini, misalnya kita lagi nonton TV ya Bu, nonton TV sambil makan cemilan, kita bilang, nak, sholat,
kita lagi nonton TV, anak jalan nggak, Bu? Enggak. Kalau pengen anak berkarakter, ibunya berkarakter dulu. Anak rajin, ibunya rajin dulu. Kenapa? Anak itu ngikutin ibunya. Kenapa? Ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya. Ibu itu guru pertama buat anak-anak sebelum dia mengenal guru yang lain. Perhatikan anak kecil kalau disuruh menggambar, itu pasti yang pertama bikin lingkaran, Kak Bu. Bikin lingkaran kayak benang kusut. Kenapa? Karena ketika dia lahir yang dia lihat wajah ibunya yang bulat, makanya gitu. Yang pertama tuh ibunya. Maka disitulah derajat ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada derajat ayah. Karena ibu mengandung, ayah tidak mengandung. Ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Dan ibu menyusui, ayah tidak menyusui. Maka saat seorang pria datang kepada Rasulullah SAW bertanya, kepada siapa aku harus berbakti? Kepada ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Setelah 3 kali baru ayahmu. Bukan berarti anak ini punya ibu 3, bukan. Banyak bapak-bapak yang memahami berarti istri saya harus 3, Bu. Bukan. Istrinya 1, tetapi ketaatan anak kepada ibunya 3 tingkat lebih tinggi baru ke ayahnya. Jadi untuk anak itu guru pertama ibunya. Mohon maaf kalau dulu perempuan cuma berkutat dengan kasur, sumur, dapur, ya Bu ya. Sekarang tidak boleh dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Karena kalau anak perempuannya pinter, itu cucu kita pinter. Kepinteran anak-anak itu nurun dari ibunya, Bu. Kalau ibunya pinter, insya Allah anaknya pinter. Terus kalau ayahnya bagaimana? Ayah itu bikin anak pede. Ayah itu bikin anak berani, confident dia, Bu. Itu ayah. Tapi kalau lembut, pinter, banyak bicara, itu ibu. Jadi ibunya yang harus punya ilmu yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena keteladanan dibutuhkan dari seorang ibu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana terkait dengan suami yang suka marah? Gini, kenapa suami marah? Itu ibu cari tahu dulu. Bu, suami ibu suka marah-marah nggak di rumah? Ibu tolong cari sebabnya. Biasanya ibu, suami marah pertama karena capek. Kedua karena lapar. Ketiga karena didikan di rumah. Dulu bapaknya mendidik disiplin, bapaknya galak, bapaknya tegas. Biasanya suami kita terbentuk tuh, Bu, di rumahnya. Kita lihat dulu, kenalin dulu sebab marahnya apa. Kita tanya, Bapak kenapa sih marah-marah mulu? Bapak marah ya barusan, habis di rumah dulu orang tua ngedidiknya gitu, jadi nurun ke Bapak. Oh berarti itu apa ya, Bu, terbentuk di rumah, butuh waktu buat ngobatin biar dia nggak marah. Terus gimana? Ngalah. Kita yang tidak pemarah ngalah sama yang pemarah, yang muda ngalah sama yang tua. Kalau suami kita penyakitan sering marah juga, Bu. Kita yang sehat ngalah sama yang sakit, begitu aja terus, Bu. Jadi kalau suami lapar, aduh suami belum makan nih, cepet-cepet kita kasih makan, nggak marah, Bu. Suami capek, kita langsung beresin tempat tidur, udah ayah istirahat dulu, bangun, nggak marah-marah, Bu. Jadi kita perlu tahu sebabnya marah tuh apa. Tapi kalau karakternya dia pemarah, butuh waktu, butuh sabar. Ibu nangis, ibu sedih, dimarahin, maka Allah ngasih pahala di situ. Mohon maaf ya, Bu, anak-anak, tetangga, temen, suami kadang-kadang mengutarakan kalimat yang bikin kita sakit hati, gitu ya, Bu. Kalau kita lagi sakit hati, sebetulnya Allah sedang menggugurkan dosa,
gitu Bu. Yang bikin kita nggak nyaman, sakit hati, sedih, kecewa gitu tuh Bu, itu menggugurkan dosa. Boleh jadi kita lagi banyak dosa, digugurinnya sama lisan orang lain. Kalau kita sabar, maka Allah ampuni dosa kita. Terus tambah dengan istighfar. Istighfar paling gampang yang mana Bu? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. 3 kali Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Satu lagi. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Suami lagi marah, kita bilang, ayah istighfar, istighfar. Terus kalau nadanya tinggi, ibu tinggal bilang sama suami gini, ayah turunin, ibu denger kok, ayah nggak usah bentak-bentak, ayah nggak usah tinggi nadanya, ibu denger kok. Semakin ayah tinggi suaranya, semakin jauh hati kita. Semakin tinggi lagi suara ayah, semakin jauh lagi hati kita. Nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah marah-marah gitu Bu. Istighfar, istighfar. Atau kalau nggak bisa ngomong begitu, takut, udah diem aja, pindah tempat gitu ya Bu ya. Nah, jadi perempuan itu kan ngalahnya pahala semua Bu. Ada ulama bilang begini, seorang istri mengorbankan perasaannya demi keutuhan rumah tangganya, maka pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Keren nggak Bu? Keren. Sabar gitu ya. Terakhir, gimana nih kalau suami sama ibu gitu ya, beda mazhab? Mayoritas 5 menit lagi Bu waktunya. Kalau Indonesia itu mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i. Ambil yang mayoritas aja, Imam Syafi'i Bu. Terus ternyata beda mazhab nih antara ibu sama suami. Kita tinggalnya sama suami, gitu kan Bu? Ya sudah, kita sosialisasi sama suami. Yang penting kita sama suami sama. Terus ibu bagaimana? Kita kasih pemahaman. Dari dulu kan keluarga kita memang Imam Syafi'i. Kenapa sih ayah beda? Kan jadi repot kalau begini. Terus bagaimana? Toleransinya diperbesar. Kenapa? Mohon maaf ya Bu, jangan pernah merasa kita paling benar. Ini Bu, mazhab kan ada 4 ya Bu. Asia itu Indonesia, Malaysia, biasanya Imam Syafi'i. Ibu tahu pengikutnya Abu Hanifah itu kan nggak baca kunut Bu. Tapi kalau ke negeri pengikutnya Imam Syafi'i, mereka baca kunut Ibu. Sama halnya pengikut Imam Syafi'i kan baca kunut. Tapi kalau main atau pergi ke negaranya Abu Hanifah, mereka nggak baca kunut, nggak ada masalah. Dua-duanya boleh karena Rasulullah pernah Bu. Rasulullah pernah baca kunut, pernah juga nggak baca kunut, nggak ada masalah. Nanti Bu, kalau kita udah pergi umroh aja Bu, ibu pergi umroh, nanti di sana Bu ada yang sholatnya tangannya di sini, ada yang di sini gitu kan Bu, ada yang tangannya di sini. Apakah mereka batal? Enggak batal, karena mereka punya mazhab masing-masing. Terus gimana? Tambah ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin lapang dadanya. Dulu cerita sedikit Bu penutup. Ketika kami berangkat ke Pakistan, 3 Bu, perempuan bertiga nih kita Bu, perempuan bertiga ke Pakistan. Pakistan itu Abu Hanifah Bu, kaki tidak aurat gitu ya Bu. Kalau Imam Syafi'i kan kaki aurat ya Bu. Nah Abu Hanifah kaki nggak aurat.
teman saya langsung, Feti, saya dipanggil Feti Bu di sana. Feti, itu gimana sih orang sholat kakinya kelihatan? Saya bilang, shh, kita ke Pakistan mau belajar. Jadi belajar dulu, jangan komentar dulu, belajar. Tidak lama kemudian ibu datang lagi, orang Arab, sholat bareng Bu. Orang Arab itu mayoritas Imam Malik. Mereka kalau gerak banyak nggak batalin Bu. Abu Hanifah juga nggak batal. Hanya Imam Syafi'i yang hati-hati sekali Bu. Kalau bergerak 3 kali berturut-turut batal. Ya Bu, misalnya, saya contohin ya Bu. Gini. Ibu di belakang kedengaran nggak ya? Ibu di belakang nggak kedengaran ya? Kalau Imam Syafi'i Bu, itu kalau misalnya gatal nih Bu, ngegaruk 3 kali, tuh 2, 3, batal Bu. Kalau Imam Syafi'i Bu, karena tangannya gerak. Tapi kalau sendinya yang gerak nggak batal. Ini sendi nih namanya Bu. Cuma sekali gerak gitu, tek gitu ya Bu. Garuknya begini, tek 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 tek, nggak batal Bu. Nih berkali-kali nggak batal. Tapi kalau tangan beda kan Bu. Tuh. Kalau orang yang nggak paham ketika dia garuk-garuk gini, langsung astagfirullahalazim udah 3 kali. Beda. Kalau gini nggak batal Ibu. Makanya kalau kita nuntut ilmu lebih banyak, nggak akan pernah bisa menyalahkan orang lain karena kita masih perlu nuntut ilmu. Nah, kalau ya imam yang lain mau bergerak berapa kali pun nggak batal Bu. Suatu hari dia jadi imam, ustadz ini, anaknya bolak-balik gitu ya Bu ya, dipukul sama dia, pok gitu. Imam Syafi'i batal nggak Bu? Batal. Tapi kan dia bukan pengikut Imam Syafi'i, jadi dia nggak batal Bu. Pok dipukul tuh anaknya. Teman saya nanya lagi, nih gimana ini dia? Hal-hal kayak gitu tuh Bu, saya bilang kita ke Pakistan mau belajar, tunggu aja dulu gitu. Jadi jangan komentar dulu gitu ya Bu, kita masih banyak belajar. Jadi kalau kita tambah ilmu, tambah toleransi. Contoh, Ibu kalau ngelihat air tuh Bu, air di sungai yang ngalir itu lebih jernih apa yang kalau itu bahasa Sundanya apa ya? Yang tergenang Bu, tergenang apa bahasa Sundanya? Ayo udah Ibu paham ya. Ada yang tergenang, yang diem. Itu bendingan mana Bu? Nah, bendingan yang ngalir kan Bu. Imam Syafi'i pesannya apa Bu? Jadi air yang ngalir tuh Bu. Kalau air yang ngalir, dia pergi nyari nuntut ilmu ke banyak tempat. Nanti sehat, dia punya jiwa. Beda sama air yang tergenang, dia merasa itu yang paling benar gitu Bu. Sehingga ketika dia merasa itu yang paling benar, kalau ada pendapat lain udah ketutup di sininya Bu. Dia salah, ini haram, ini bid'ah. Susah hatinya menerima perbedaan. Jadi kalau kita udah umroh Bu, baru tuh Bu ngeliat, oh ada yang sholatnya tangannya di sini. Ini Imam Syafi'i nih Bu, kalau begini nih biasanya di sini Imam Syafi'i, yang di sini Imam Malik. Nggak apa-apa Ibu. Ada yang begini juga Bu. Sah nggak sholatnya? Sah, karena meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya sunnah. Jadi kalaupun dia begini sah sholatnya. Nah itu yang maksudnya biar kita persaudaraannya dijaga. Jangan sampai gara-gara yang beda-beda gitu tuh Bu, akhirnya pecah hubungan suami dengan istri, mertua dengan menantu. Kenapa? Sama-sama kekeh menganggap dia yang paling benar. Padahal kalau kita lihat, ya Allah ternyata ilmu yang harus kita pelajari lebih banyak lagi. Begitu ya Bu? Karena pengalaman juga saya Bu. Saya kalau ngisi di tempat ini, wah Bu Fatihah berarti orang ini gitu Bu. Nanti saya ngisi di tempat lain, Bu Fatihah berarti gitu Bu. Dalam hati saya kenapa harus dipecah-pecah? Karena perbedaan yang furu'iyah, namanya cabang Bu. Akidah kita sama, Allah kita sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sama, sholat kita sama. Artinya furu' itu cabang Bu. Kalau yang masalah cabang kan memang ada mazhab. Jangan sampai diperuncing sehingga
hubungan persaudaraan kita terganggu. Mudah-mudahan keluar dari sini dada kita lapang ya Bu, bisa toleransi, menerima perbedaan. Alhamdulillah sudah 10:30, panitianya udah ngasih gitu Bu. Pas ya Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong titip salam kepada suami Bapak, hari ini Bapak dapat pahala karena mengizinkan Ibu ngaji. Amin. Ya Bu ya, salam sama Bapak, mudah-mudahan keluarga kita tambah sakinah, tambah sehat, semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.